Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya di sini. Oke guys, untuk video saya kali ini saya akan kembali bercerita tentang pengalaman hidup saya yang sangat menyedihkan di saat saya masih kecil dulu guys. Nah, kejadian ini nih sekitar saya berumur 6 atau 7 tahun gitu guys. Nah, waktu itu saya itu menemani ibu saya untuk mengakhiri hidupnya, dan itu tuh kejadian yang sangat menyedihkan. Jadi ceritanya gini guys, kami tuh tinggal berlima, saya, 2 kakak saya, 1 adik perempuan saya, dan sama suami kakak saya yang pertama. Jadi pas malam kejadian itu, pas malam sebelum kejadian, ibu saya itu manggil kita berempat itu untuk masuk ke kamar. Terus ibu saya itu ngomong-ngomong sama 2 kakak saya, entah mereka ngomong apa. Waktu itu saya masih kecil, saya kurang ngeh. Terus setelah ngomong-ngomong sama kakak saya, terus yang saya tanggapi waktu itu cuman kakak saya ibu saya ngomong kayak kakak saya untuk menjaga adik-adiknya. Terus ibu saya ngomong juga ke saya, kamu jangan nakal ya, kamu nanti dengar-dengar sama kakak kamu, kata ibu saya gitu. Terus saya cuma bilang iya. Terus saya bertanya, memangnya mama mau kemana? Terus ibu saya ngomong, mama mau minum sageru. Kalau di Ambon itu namanya sageru, kalau di Papua itu namanya sejenis arak yang dari pohon aren, pohon yang ada biji-bijinya itu loh ya. Jadi itu kalau di Ambon minuman itu banyak dan khas banget. Jadi ibu saya itu ngomong kayak gitu. Terus nah saya pikirnya cuman minumnya kayak gitu ya kan gak apa-apa gitu. Nah terus saya jawab, saya bilang ke mama saya, iya nanti saya tidak nakal-nakal. Nah terus setelah besok paginya saya diajak tuh sama ibu saya ke kebun. Jadi pekerjaan ibu saya ini kayak berkebun gitu. Kita punya kebun besar, itu ibu saya nanam sayur-sayuran, banyak yang ditanam gitu. Jadi ibu saya itu suka ke kebun, ngajak saya kayak panen-panen gitu. Nah saya itu senang ke kebun karena saya suka tanam-tanam, suka tanam cabai, suka tanam pokoknya apa-apa gitu. Saya senang menanam. Terus ibu saya ngajak saya ke kebun. Terus di perjalanan dari rumah ke kebun itu lumayan sangat jauh. Nah pas di tengah-tengah perjalanan ternyata ibu saya itu nggak pergi ke kebun, dan dia mampir ke rumah teman dia. Jadi kayak perjalanan kebun itu masih ada satu rumah gitu ya. Nah di situ ada rumah teman ibu saya mampir di rumah itu, dan saya juga memang sudah sering ke rumah itu. Dan saya nggak tahu beban hidup ibu saya itu apa, saya nggak tahu. Kita berlima itu dihidupi sama ibu saya karena dari hasil kebun gitu. Kebetulan bapak saya itu udah lama meninggal. Jadi pas kita mampir di rumahnya teman dia, di situ saya kan juga sering tuh datang ke rumah itu. Nah saya senang main ke rumah itu tuh karena banyak pisang. Kebetulan saya suka makan pisang. Nah dan pas sampai di rumahnya temannya itu, saya sibuk tuh cari pisang, kan banyak pisang di rumahnya. Saya sibuk cari pisang untuk saya makan. Saya sibuk cari pisang, saya cari-cari di rumahnya tuh banyak pisang. Terus saya cari, terus saya sempat ke dapur. Saya lihat ibu saya itu ambil gelas di dapur. Terus setelah ambil gelas, terus dia itu kayak tuang sesuatu di dalam gelas itu, warnanya itu putih. Terus saya ingat, mungkin mama saya mau minum sageru yang waktu malamnya itu dia ngomong mau minum sageru itu. Ya udah, saya lanjut makan pisangnya. Terus ibu saya dari dapur terus ke depan rumah
dia berdiri depan rumah sambil pegang gelas yang sudah terisi. Ternyata itu bukan sageru yang saya kira, ternyata itu adalah obat sayuran, obat yang disemprot ke hama-hama itu. Nah, itu obat sayur-sayuran untuk sayur-sayuran itu dia tuang ke dalam gelas. Terus dia tuang ke dalam gelas, terus dia sambil megang, terus saya sambil makan pisang, saya duduk santai sambil makan pisang sambil ngeliatin dia pegang gelas, berdiri depan rumah sambil pegang gelas, terus berdiri sambil minum. Tapi waktu itu teman ibu saya itu udah kayak, teman ibu saya itu pas datang dia itu udah sementara minum. Terus teman ibu saya itu kayak langsung ambil gelas itu. Mereka sempat bertengkar gitu, tapi minuman yang ibu saya minum itu udah habis, udah diminum semua. Terus mereka sempat bertengkar. Tapi ya seandainya waktu itu saya udah ngeh dan saya udah besar, mungkin saya bisa melarang atau mungkin saya bisa mengambil tindakan. Tapi waktu itu kebetulan umur saya masih sekitar 6 atau 7 tahun gitu ya. Saya belum mengerti apa-apa, apa yang ibu saya lakukan, saya nggak tahu, Dan setelah bertengkar sama temannya, tapi yang racun yang diminum itu sudah dia minum, sudah habis 1 gelas. Terus dia manggil saya, ayo kita pulang. Terus saya bilang, lah kita tidak kebun. Terus mama saya bilang, tidak jadi, ayo kita pulang saja. Nah ya udah, sudah saya simpan tuh pisang saya saya simpan. Terus saya berdiri, saya hampiri ibu saya. Terus ibu saya bilang, ayo kita pulang, kita jalan. Jadi di sepanjang perjalanan saya itu masih kecil, ibu saya tuh tinggi besar. Terus dia jalannya tuh udah kayak miring-miring, kayak miring gitu. Nah saya tuh sambil jalan sambil megang badan ibu saya, sambil kayak miring-miring gini, mau jatuh gitu kan. Terus saya bangunin, saya bilang, mama bangun. Apa? Saya tanya, mama mengantuk? Saya bilang, mama ngantuk. Terus dia bilang, iya mama mengantuk. Saya bilang, jangan tidur sini, ini masih di jalan, nanti sampai di rumah baru tidur. Saya bilang gitu. Terus mama saya bilang, oh iya. Nah saya sempat bilang iya. Terus mama saya kita jalan lagi. Posisi badan mama saya itu masih miring-miring terus, masih kayak miring-miring, hampir menimpa saya, hampir jatuh menimpa saya gitu. Saya bangunin lagi, mama saya mau jatuh, mama bangun, saya mau jatuh, jangan tidur dulu, saya bilang gitu. Terus mama saya berdiri lagi, terus kita jalan lagi, pas di pertengahan, kayak pas masih dalam perjalanan gitu, teman saya yang tadi bertengkar sama mama saya itu datang sambil bawa kelapa muda. Terus kelapa muda itu diminumkan ke ibu saya, ke mama saya. Terus mama saya disuruh minum. Terus mama saya minum kelapa muda itu, dia minum satu buah kelapa muda. Sudah temannya sudah mama saya mulai baik tuh, mulai normal. Terus temannya kembali pulang. Terus temannya bilang ke saya, mamamu tidak kenapa-kenapa gitu. Terus saya cuma bilang, mama saya mengantuk, saya bilang ke temannya gitu. Oh iya. Terus kita jalan lagi ya. Pas jalan lagi itu mama saya udah normal, udah nggak kayak sebelumnya yang kayak miring-miring sampai mau jatuh-jatuh itu, udah nggak. Sudah normal lah, jalannya udah mulai normal. Terus mama saya ngomong ke saya, kamu jalannya di belakang saja sambil pegang bajunya mama, nggak usah kayak mopang lagi, nggak usah. Ya udah, saya jalan di belakang sambil pegangin baju mama saya. Saya jalan tuh, pas udah sampai di masuk perkampungan gitu, udah masuk perkampungan. Kebetulan itu sudah sore ya, udah siang, sepertinya siang pas masuk perkampungan. Ya namanya saya anak-anak kan, banyak teman-teman saya gitu, teman-teman saya yang melihat sambil teman saya ngomong,
ih kamu tuh kayak orang buta saja pegangin bajunya mamamu. Saya diam aja, saya jalan. Kita sampai di rumah duduk, terus mama saya ngomong ke saya, kamu tolong ambil buku. Kebetulan mama saya juga kan berdagang gitu. Terus saya ambil buku dan pena, mama saya catat tuh orang-orang yang masih punya utang. Mama saya catat. Sudah selesai catat, dia kasih lagi, ini bukunya disimpan. Setelah bukunya simpan, mama saya suruh saya lagi tolong ambil. Kebetulan mama saya itu suka makan pinang sirih gitu, makan pinang gitu kan. Mama saya itu suka makan sirih. Nah, mama saya itu minta tolong ke saya lagi, ambil tempat pinangnya, ambil tempat sirihnya. Saya ambil, saya kasih mama saya. Disitulah kejadian yang mengenaskan terjadi. Mama saya makan sirih. Pertama dia makan daun sirih dan pinangnya dia makan, itu dia masih aman. Setelah dia makan daun sirih sama pinang, dia itu makan kapur. Kan kapur kan ada sirih itu ada kapurnya. Dia makan kapur. Pas setelah dia makan kapur itu udah langsung busa-busa mulai keluar dari mulut dia, busa-busa, pokoknya dia udah kejang-kejang, udah busa-busa udah keluar semua pokoknya. Orang-orang mulai pada berdatangan, orang-orang pada datang liatin. Ada yang bilang dikasih air kencing, ada yang bilang dikasih minum susu, pokoknya banyak lah, pokoknya udah berusaha. Nah, kejadian selanjutnya tuh saya kurang tahu, karena pas mama saya kejang-kejang dan keluar-keluar busa itu, saya disuruh kakak saya untuk pergi panggil suaminya ke kebun gitu. Kakak saya bilang, kamu ke kebun panggil suaminya. Nah, saya ajak tuh teman-teman saya semua. Saya ajak teman-teman, ayo kita ke kebun panggil kakak ipar saya gitu. Terus kita jalan ke kebun panggil kakak ipar saya, pulang. Pas di perjalanan pulang, teman-teman saya bilang, paling kalau sampai di rumah mama kamu sudah tidak ada. Terus saya bilang, tidak kok, mama saya itu cuma mengantuk, saya bilang gitu. Udah pas sampai di rumah, orang-orang udah banyak. Orang-orang udah banyak, pas saya lihat mama saya ternyata udah meninggal. Kakak saya udah nangis. Dan yang saya lakukan ya apa? Saya cuma duduk di pojokan dan sambil nangis. Saya nggak tahu mama saya, seandainya waktu itu saya udah besar, udah ngerti, udah paham, ya nggak mungkin saya biarin mama saya kayak gitu. Tapi waktu itu memang saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ibu saya itu lagi mau bunuh diri atau mau mengakhiri hidupnya, saya nggak tahu. Yang saya tahu ibu saya cuma mau minum sejenis minuman aja. Terus saya duduk tuh di pojokan sambil nangis. Terus kakak saya bilang, mama udah nggak ada. Saya nggak ngerti, ya udah. Dari situ anak-anak angkatnya mulai datang. Kebetulan ibu saya itu punya banyak anak angkat yang perwira tentara. Kebetulan kita tinggalnya pas di belakang asrama 733 gitu. Pas asrama 733 di Ambon gitu ya. Pas ibu saya kan jualannya di asrama itu. Jadi dia itu punya banyak anak angkat. Jadi kalau setiap hari Minggu tuh anak angkatnya tuh suka datang bareng-bareng ke kebun. Terus suka ada yang, pokoknya mereka terserah mereka lah mau di kebun tuh mau ngapain, mau bakar jagung, mau apa, terserah. Jadi pas kejadian malam itu, terus anak-anak angkatnya tuh pada datang semua dari asrama tentara itu, pada datang semua, pada liatin. Saya nggak terlalu gimana ya. Dan ternyata kejadian itu beritanya
beritanya di mana-mana ya, di Ambon tuh beritanya menyebar di mana-mana. Entah waktu itu mungkin di RRI atau waktu zaman itu kan televisi masih kayak RRI gitu atau TVRI gitu, nggak tahu lah. Terus banyak polisi yang datang, banyak polisi dan banyak wartawan yang datang untuk wawancarai saya. Waktu itu apa yang saya lihat, apa yang terjadi, ya itu yang saya katakan kepada wartawan, kepada polisi. Terus dari pihak kepolisian minta atopsi gitu ya, atopsi ibu saya, tapi dari pihak keluarga nggak mau, biar aja mungkin ini udah takdir, ya udah, jadi nggak jadi diatopsi. Jadi saya itu pagi siang malam kerjaan saya itu melayani wartawan. Saya masih kecil, saya duduk, baru keluar sebentar pergi main, udah dipanggil lagi untuk diwawancarai oleh wartawan. Pokoknya banyak, hampir 1 minggu itu wartawan datang terus ke rumah sambil wawancarain saya gitu. Yang saya takut itu yang pas banyak polisi. Nah, pas banyak polisi datang itu yang saya takut tuh. Saya sembunyi, tapi kakak saya bilang tidak apa-apa, itu polisi cuma mau tanya-tanya saja, bukan mau tangkap kamu gitu. Udah saya keluar, polisinya tanya-tanya, ya apa yang saya tahu ya itu yang saya ceritakan kepada wartawan dan kepada polisi-polisi. Nah, dari semenjak ibu saya meninggal itu ya disitulah berawalnya penderitaan kami semuanya. Penderitaan kami mulai berawal dari situ, dari ibu saya meninggal. Kakak saya yang udah menikah itu sering bertengkar sama suaminya dan terpaksa dia menjual rumah kami. Rumah kami dia jual dan kami dibawa pulang ke kampung, bawa pulang ke Sulawesi. Dan di Sulawesi itu saya dan adik saya dititip kakak saya yang sudah menikah. Di bawahnya kakak saya itu diambil sama nenek saya udah duluan, sama adik saya yang bungsu sudah diambil duluan, dibawa ke kampung. Terus saya sama kakak saya yang pertama yang udah menikah ini, setelah jual rumah kami dia bawa pulang ke kampung. Dan di kampung itulah saya tinggal bersama tante saya, yang akhirnya disitulah mulai penderitaan kami yang sesungguhnya. Kakak saya nitipkan saya di situ dan adik bungsu saya. Terus kakak saya pergi ke Jayapura. Nah, penderitaan kami bermula dari situlah. Oke guys, itu dia sedikit cerita pengalaman hidup saya yang menjadikan saya kurang memberikan air mata karena hal itu sudah terjadi lama. Oke guys, terima kasih sudah mendengar cerita saya, penderitaan saya. Nantikan video saya selanjutnya dan saya akan menceritakan tentang betapa menderitanya saya waktu kecil di saat ibu saya udah meninggal. Bahkan saya pernah menjadi ART waktu di umur saya yang masih kecil. Di saat saya masih 9 atau 10 tahun gitu, saya pernah menjadi ART. Udah guys, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.